Alobank dengan bangga mempersembahkan Festival Musik Internasional pertama di tahun ini, Alobank Festival 2022, menghadirkan penampilan deretan musisi ternama. Hadir 20-22 Mei 2022. 작은 소란을 또 일으켜 Jangan lewatkan Food Bazaar, Beauty, dan Travel Fair, dan masih banyak lagi. Menjadi all-in-one experience festival di Istora Senayan, Jakarta. Untuk hadir di Alobank Festival, pastikan download Alobank app dan upgrade akun kalian ke Aloprime. Nantikan update terbaru di www.alobank.com. Alobank, experience a simple life. Perlan 86, kamu semangat pagi hari ini. Pemirsa di rumah pastinya semangat lihat pagi-pagi Ambar setiap Dewi hari. swag banget gayanya hari ini. Luar biasa gayanya. Sekarang sudah mulai memamerkan kekurusan pinggang Anda. Bener, kemarin bajunya gombrang-gombrang nggak pede, sekarang bajunya ngetat-ngetat Dewi Persik nih. Dan juga dari dulu udah ketat-ketat. Tapi bagus, ini contoh bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, betul? Ya sayangnya kamu nggak ada usahanya ke dokter, nggak olahraga ya Wi. Udah olahraga itu udah lemaknya udah campur sama ototnya. Iya, tapi mudah-mudahan buat Sobat Ambiar juga, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Tenang hati dan juga pikiran, enak makan, enak kerja, enak tidur, itu yang paling penting. Ya. Enak makan, enak tidur, enak mie. Lihat deh kayak begini nih soalnya ya. Memang kelihatan kerjanya enak, tapi tidurnya dia sama makannya nggak pernah enak. Betul, karena ketika tidur kita udah harus siap-siap besok pagi-pagi. Satu hari bisa 4 jam. Kemudian kalau waktunya enak makan, coba diburu-buru untuk syuting. Makanya banyak-banyak bersyukur. Oh mengeluh. Silakan pintu keluar di sebelah sana Dewi. Banyak-banyak bersyukur. Yang lain kepingin syuting, kita udah dikasih alhamdulillah. Betul. Temennya mau ngomong, Tapi betul ya, kadang-kadang kan kita kalau lagi nggak ada kerja kita mikir, kerja kita nggak apa, begitu kita ada kerja kita capek. Tapi kemarin aku nonton Ketawa Itu Berkah, kamu pinter banget nyindennya loh sayang. Enggak ya. Abang. Karen tuh ya. Kenapa? Karen ya. Kenapa? Usia udah banyak. Iya. Ya, jangan banyak julid. Emang bagus. Kurangin Karen. Bener, Coba deh, Karen. coba kasih tahu pemirsa deh nyindennya gimana. dari pentas satu Tuh. Lanjut. ke pentas yang lain. Wih, Aku nyanyikan suara hati. Baru belajar ya? Guys. Alhamdulillah hari ini suaranya nggak falas. Dewi bagus. Coba kembali guys. Mendol mobil. Semalam, sore kemarin dibahas. Kenapa? Tentang mendol-mendol itu. Iya. Tapi bagus Wi, lu kan viewersnya walaupun bahasa Inggris lo nggak bagus, viewersnya 11 juta. Bahasa Inggris gua nggak bagus, gurunya siapa? Lu. Buat sahabat Ambiar, tapi kalau misalnya penasarannya kira-kira kalau ngomongin soal enak kerja, bintang tamu kita berikutnya kok udah lama nggak kelihatan kerja di TV. Dan ini juga guru bahasa Inggris juga. Oh iya? Iya. Nanti kita akan sama pakai bahasa Inggris ya. Betul. Dia Iya. lebih dari 1,5 tahun tidak muncul di televisi. Yang pertama, apakah sudah karena kebanyakan duit ya? Atau mungkin ada hal lain yang membuat dia tidak mau tampil di TV 1,5 tahun? Iya. Pertama kali tampil lagi live di televisi kita hadirkan. Ini dia seorang selebriti punya kasus lagi panas-panasnya dengan seorang rekan selebriti. Katanya Siapakah dia menjadi dia? korban dugaan kasus penipuan berkedok jual beli mobil. Langsung aja kita panggil Uya Presiden Uya Kuya.
Uya, selamat pagi. Selamat pagi, Papi Uya. Uya kemana aja sih setahun setengah nggak pernah muncul di televisi itu kenapa? Iya. Kenapa setahun setengah nggak muncul di televisi? Self healing aja. Oh self healing. Oh, self Ya healing. nyantai. Sebenarnya Mas Uya itu kenapa bilang self healing? Karena Mas Uya itu sebenarnya nggak butuh uang, karena dia uang yang datang sama dia, bukan dia yang datang sama Jadi uang. Papi Uya itu nggak butuh uang, tapi butuh eksis. Justru kalau mau butuh eksis gue tiap hari di TV dong. Bener Wi. Nggak butuh juga. Eksis itu kan gampang aja, tinggal kan YouTube-nya kan besar. Betul. Tapi ini juga Tinggal jadi panggil pertanyaan. tamu. Sobat Ambiar kemana aja setahun setengah? Memang YouTube-nya jalan, tapi kenapa nggak pernah muncul di Jakarta, jalan-jalan ke luar negeri terus? Nggak jadi gini. Setiap orang kan pasti ada bosennya ya. Iya. Gue kan mungkin di bidang ini kan udah ratusan tahun kali ya. Oh, ratusan tahun. Ratusan tahun dari Senin sampai Minggu, sehari, pagi, siang, sore, malam. Nyonya menir kali lu ah. Aha. Kenapa? Kenapa? Kebelet tipis. Ya, dia kebelet. Oh, Dewi itu. Jadi udah bosan gitu Jadi maksudnya. bukan lagi bosen, sempet hilang mood. Hilang mood. Gue kalau lagi hilang mood melakukan sesuatu, gue mendingan kabur dulu. Nggak Ya. melakukannya. Kabur dulu, dan itu bener-bener gue bisa santai banget. Abis itu gue bener-bener bisa ke Amerika hampir 3 bulan. Wih. Bisa jalan kemana. Gini, kadang-kadang orang harus perlu gitu loh, perlu Iya, gitu loh. self-healing, betul. Nggak butuh duit Uya-Kuya. Iya duit sih butuh, cuman ibaratnya kan gini lo kalau udah umur Atau di atas jangan-jangan 40. taruh duit di luar negeri, di Amerika. Itu udah pasti. Udah pasti. Itu udah ya, pasti. Udah pasti. Enggak, gue di Amerika kan ini. Apa? Gak mungkin minta-minta. Nggak mungkin. Uya-Kuya. Duitnya banyak, saking banyaknya Ya. duitnya, Sobat Ambiar. Ada yang nawarin mobil, langsung percaya. Bahkan kemarin katanya Uya-Kuya ini mengaku sebagai korban dugaan penipuan dengan berkedok jual beli mobil ya. Yes. Kita mau kasih lihat dulu, katanya merasa mengaku ditipu oleh seorang selebriti inisial MZ. Mamat Zainuddin. Siapakah dia? Lihat yang satu itu dulu ya. Zainuddin. Uya-Kuya, gimana sih ini ceritanya awal mula jadi korban, merasa atau diduga menjadi korban ya? Awalnya tuh gimana Bukan sih? diduga ya, emang gue korban ditipu. Aha. Iya kan? Beneran itu? Iya iyalah. Itu kronologisnya Sekarang gimana malu-maluin banget kan gue pertama kali mau live lagi di TV, bukannya ngapain kek, Ya. malah ditipu kan, betapa bodohnya aku. Gimana ceritanya? Jadinya gini, gue kenal sama dia juga baru 1,5 bulan lah ya. Dia ini siapa? Si ini MZ. Emang MZ itu selebriti? Tadi sih MZ dibilang siapa? selebriti. Artis. MZ kan? siapa? Artis, katanya artis ya. Cewek cowok, Pak. Cewek lah. Masa lu pura-pura nggak tahu deh nanya-nanya? Ya karena memang nggak tahu MZ. Kan memang nggak tahu. Oh iya, Mamat Zainuddin. Nggak tahu. Jadi kenalnya baru 1 bulan setengah, kenal dari mana? Ya gara-gara itu dia di Dennis, ya Dennis Kak gitu kan. Ini mau nggak lo podcast sama dia nih? Dia mau ngomong sesuatu gini-gini. Ya udah, dikasih nomor teleponnya, ya kan. Udahlah di tempat gini. Waktu gue pertama kali datang ke tempat apartemen gue kan dia Instastory kan. Instastory repost dong, repost. Kan gue jarang banget nge-tag Instagramnya, lu lihat deh. Iya. Dalam setahun ini gue paling jarang nge-post, paling jarang ngapa-ngapain itu. Iya. Akhirnya ya udah gue repost lah. Itu teman-teman artis, teman-teman selebritis pada bilang, "Uya, ngapain lo sama dia? Hati-hati lo, hati-hati." Gue. Tapi gue orangnya gini, gue orangnya adalah tipe orang yang kalau dia dimusuhi oleh orang lain, Aha. kalau dia bermasalah sama orang lain, kenapa gue harus musuhin dia? Ya. Kan dia tidak bermasalah sama gue. Kalau gue orangnya begitu, juga. positive Ya. thinking. Udah biasa, podcast, gue kan, dan gue orangnya to the point nanya, bener nggak lo ada berita yang begini? Ya. Lo bohongin orang soal tas, dia pinter jawabnya. Itu dulu enggak, gue yang nipu tuh adalah manajer atau asisten gue. Uangnya dibawa kabur, tasnya palsu. Jadi gitu, gue percaya, oh gitu. Kasus lo sama yang dulu, dia nerangin, akhirnya gue berusaha untuk percaya. Ya. Udah, gue tapi juga nggak pernah kontek-kontekan gitu kan. Sampai lebaran kemarin, tiba-tiba, halo di Mandose. Intinya dia butuh mobil apa enggak? Enggak, gue bilang gitu Oh, kan. dia nawarin mobil? Iya. Oke. Butuh Mercy enggak? Enggak. Ayo dong kak, aku lagi di rumah sakit nih, nangis. Emoticon nangis. Waduh, please, dikejar selama sehari itu gila. Gue diteror, panjang. Ayo kak, ini gini, nggak butuh. Akhirnya, udah deh kak, ada mobil yang lain apa enggak? Gue bilang gitu. Akhirnya ada nih kak, Velfire, gitu kan. Oh boleh nih gue buat sewain di Bali gitu kan. Ya. Tapi tunggu harga berapa? Udah deh, beli 2 aja. 1,1.270.000.000. Dua. 1.270.000.000. Dapat 2 mobil? 2 mobil. Wow. Gitu. Nah itu masih harga pasaran sih dikit. Terus dia bilang, udah deh, gue nggak perlu. Udah di berapa deh kak? 1,2 aja. Deal, dia bilang gitu. Gue hitung-hitung, wah lumayan nih. Harga di bawah pasaran, Masih gue sewa di untung Bali ya. gitu kan. Yang Mercy bisa gue jual lagi atau buat apa kayak gitu kan. Iya. Terus habis itu, deal. Ya udah nanti gue cek dulu ya.
intinya dia minta ditransfer, gue mau cek barang dulu. Oke. Terus-terusan dikasih nomor rekening, banknya 2 bank, terus. Gue bilang enggak dulu. Akhirnya gue pikir, gue telepon teman gue, gimana mobil ini? Intinya katanya jangan deh, kilometernya gede. Nggak jadi, tapi dia neror terus. Neror, seharian gue diteror lebaran. Jadi tuh. Uya udah ngecek mobilnya itu Belum. hanya melalui foto atau apa? Foto, Oh, hanya foto karena gue aja bilang ya? gue mau cek dulu, dia bilang nggak bisa. Oke, hanya by foto dia kirim. Iya. Dan itu di hari lebaran. Lebaran. Dan dia bilang tiba-tiba berubah dari rumah sakit. Please banget bisnis gue terancam karena gue harus bayar sewa klinik yang paling lambat jam 6, kalau enggak ini itu. Iya. Diteror terus, akhirnya gue bilang aduh, ya udahlah, gimana? Mobil bekas banjir nggak? Enggak, 10.000%. Oke. Kalau misalnya iya viralin aja. Oke. Sekarang viral nih. Iya. Iya Berarti kan? bukti chat ada ya? Oh wah, lengkap, bukti Oke. chat, bukti omongan ada gue rekam juga. Akhirnya transfer. Transfer Berapa transfernya? 100 juta. 100 Untuk juta. DP 2 Sebagai mobil. DP. Dua mobil. Tadinya dia tuh gila kalau di scroll panjang banget tuh di neror gue untuk transfer. Pas udah transfer, udah thank you. Gak ada lagi, gak ada lagi. Hilang, tapi gue bilang gimana nih? Sebelum ini dia sempat ngasih bukti, ini gue mana kah belum masuk. Ada salah satu bank dia, saldonya 1,8, bilang nggak ada, 1,8 M. Iya. Pas gue udah transfer lagi, cek. Lah itu udah duit 1,8, dia nggak jawab. Dan ternyata Oke. itu bukti transfer itu yang, bukti 1,8 M itu yang dikasih ke semua korbannya, dibilang dia punya duit segitu. Capturean saldonya 1,8 dia. miliar. 1,8 miliar. Kok butuh duit 100 juta, bingung kan? Iya. Akhirnya udah, mobilnya mana? Mobil nggak datang. Gue disuruh datang ke rumah sakit. Gue lagi dirawat, mobilnya bakal ke sana. Iya. Pas gue masuk ke rumah sakit, di pintu, dia udah story, makasih nengok jauh-jauh dari Jakarta. Kamu datang ke rumah sakitnya? Yang bener. Rumah sakit untuk lihat mobil. Mobilnya kata mau diliatin di situ. Rumah sakit di Bandung? Di Bandung, emang gue abis itu perjalanan ke Bandung. Oh, lagi lebaran ya? Iya. Oke. Nggak ada. Nggak ada. Terus gue tanda tangan dulu deh surat perjanjian jual beli, tanda tangan pakai materai. Oh, tanda tangan dia yang udah? nulis udah. Oke. Terus sejam kemudian gue diajak ngobrol, terus dia orang sehat banget. Lo sakit apa sih? Tapi dia sibuk takut dikit kayaknya ditagi-tagi orang juga. Ya kan kayaknya pas gue bilang oh berarti itu. Tapi dia bisa ambil ngomong sama kita. Iya. Akhirnya pokoknya mobilnya datang, dibilang Kak nanti sampai bawah lu jangan ngomong apa-apa ya, jangan ngomong harga jual apa. Pas sampai bawah orang yang bawa mobil kaget juga, Mas Uya kaget gitu kan. Loh kenapa ya, ini mobil siapa gue bilang gitu kan. Dia diem aja, Iya. dia diem. Terus ya udah mobilnya gue coba dulu ya, jangan Kak besok ganti oli aja kata si MZ. Lu ganti oli dulu, lu gue pakai mobil Alphard gue satu lagi aja, ada Alphard lagi satu lagi. Padahal gue dijemput pakai Pajero, Oke. ya kan. Mobil yang nyampe ke rumah sakit yang Uya lihat itu satu mobil atau 2 mobil? Satu mobil. Cuman satu ya? Ya tapi ada lagi katanya Alphard putih, ada Pajero yang tadi jemput. Gue juga dijemput itu rumah sakitnya. Nah, habis itu intinya adalah nanti dia tarsok sampai besok pagi. Udah mobilnya mana gue lihat lagi pagi-pagi. Yang satu mobil Mercy mana? Gue telepon nih. Kan temen gue kan lingkungan gue mobil semua kan. Iya. Itu mobil siapa yang kemarin? Dia ngomong mobil gue. Gue dipaksa bohong, gue dibilang bohong bahwa ini harus bilang mobil gue. Gue juga bingung kok yang lihat Om Uya. Karena gue datang ke situ, gue dibilangnya mau beli mobil si cewek ini. Dia dibayar 4 juta, di DP 4 juta buat datangnya ke rumah Mobilnya sakit. didatengin ke rumah Berani sakit. ya. Oke. Intinya udah pokoknya gue tahu gue dibohongin aja, gue masih sopan dulu. Gue nggak bilang ke dia bahwa lo bohong ya. Gue masih pura-pura bego. Setelah tahu kalau Uya diduga dibohongin, apa? Minta balik lagi duitnya nggak? Enggak, gue masih bilang ya udah mobilnya mana, gue lunasin. Oke. 500 juta dulu transfer Kak. Gue udah tahu gue dibohongin kan. Gue masih sopan, masih nggak bilang lo nipu ya enggak. Tiba-tiba 500 juta, 200 juta deh Kak. Buat apa? Itu mobil punya siapa sih? Ayo gue lihat lagi kok susah banget karena mobil lo ditahan sama showroom yang kemarin karena gue nitip jual. Gue udah tahu, ini tinggal gue yang main drama nih balik nih. Iya. Ya, tinggal gue main drama, akhirnya 50 juta deh Kak. Gue ingat tadi malam dia ngomong, Kak Dennis juga beli mobil gue loh. Udah DP 50 juta minta bastal. Iya. Gue langsung telepon, Dennis, lo beli mobil sama dia nggak? Iya, lo juga ya Kak? Lo tau dari mana? Dia bilang juga, Kak Uyan nawar mobil yang gue tawar kayak gitu loh. Iya, iya. Terus gue bilang, iya gue 50 juta udah mobil udah hampir seminggu nih. Gue minta balik. Wah berarti gue disuruh transfer 50 juta itu buat bayar si Balikin Dennis. duitnya Dennis. Gitu ya. Nah dari situlah Dennis mulai ngoceh. Gue nggak ngoceh loh, gue masih diem aja. Masih ngarep Ada itikat baik. itikat baik, tapi gue nggak bilang nipu. Akhirnya gue kesel dia, mau ditransfer ini, nanti mau kakaknya, mau cowoknya, mau semua orang. Iya. Akhirnya gue bilang, udah, gue telepon, gue rekam lagi. Lo, itu mobil bukan punya lo kan? Dia diem, iya Kak, maaf, gue refund. Akhirnya dia mengakui, dia bilang maaf, refund dibalikin duitnya. Enggak. Jadi enggak dulu. Akhirnya pokoknya intinya adalah dia mau ditransfer kakaknya pijet dulu. Nanti mau ditransfer di orang finance-nya sampai dia ngasih bukti RTGS
yang ternyata palsu. Bukti transferan yang ternyata palsu. Palsu. Nah, si Dennis dengan bodohnya, Kak, gue ditransfer lo enggak ya gitu kan? Ah. Iya, gue ditransfer, tapi gue belum masuk. Ini bukti transferan dari MZ ya. Nah, yang ini gua- palsu, tahu dari mana ini palsu? Nah, enggak, ternyata Dennis coba kirim bukti transfer lo, dikirim ke gue, nomor referensinya sama, detik dan menitnya sama. Nomor referensi sama tapi nominalnya beda. Dan dia cuma ngedit nama sama nomor rekening dan nominal. Oke, tanggal dan juga jamnya Detiknya sama. sama, Detiknya nomor sama referensi persis, sama. Ya, jadi ini Ada ya orang kepikiran ya sampai begitunya ya. sampai diedit gitu ya. Profesional kan menurut lo? gila, Sadar gila. kan, orang kayak gini sadar, nggak mungkin nggak sadar kan? Iya. Profesional ini. Ini katanya setelah mengetahui ini Uya Kuya akhirnya memutuskan untuk meng-cancel pembelian jual mobil. Oh enggak, salah, dia bohong. Gue nggak pernah meng-cancel. Jadi, Jadi, karena mobilnya kalau nggak- gue yang cancel berarti DP nggak perlu balik dong. iya. Dia yang bilang, sorry gue salah, gue refund. Oke, kita lihat dulu yang satu ini Iya. nanti Uya boleh klarifikasi Iya. Jadi gimana, cancel atau enggak di Uya Kuya yang cancel? Enggak, kan udah gue ceritain, gue kan ada bukti semua. Iya. Dia yang minta maaf, sorry gue refund, sorry. Gue bilang lu udah ganggu lebaran gue sama keluarga. Iya. Terganggu. Pasti. Sorry Kak, I'm so sorry. Dia kalau ngomong di WhatsApp pakai bahasa Inggris sih jago loh. Ya mungkin translate papi. Nah iya, kalau ngomong gini nggak pernah. Iya. Tapi itu akhirnya uangnya dibalikin nggak? Minta refund? gue udah bilang enggak, dia yang bilang mau refund. Oke, Ya akhirnya- udah, ini masalah nggak bakal panjang asal lo balikin 100 juta yang lo tepu. Itu aja sebenarnya. Terus dia bilang gini, enggak, iya gue pasti balikin. Intinya sampai malam terus alasannya ada A B C D E sampai Z sampai A lagi. Dia ngulur-ngulur waktu biar kita sabar, kita yakin. Sampai akhirnya gue bilang udah deh terserah deh lo kalau lo nggak usah nyari-nyari alasan, nggak usah bikin gue pusing, nggak liburan gue ribet. Tapi lo bayar aja kalau lo merasa itu emang lo bukan nipu, balikin ke gue. Iya. Sampai tiba-tiba jam 11 malam, gue baru lihat besok paginya dia transfer gue 10 juta. Tapi ingat gue nggak minta dicicil ya, nggak minta dicicil. Iya. Tapi dia bayar gue 10 juta. Gue bilang enggak, gue maunya 100. Gue lebih nih kan, nanti 110. Nggak perlu. Gue bilang gitu. Gue tahu, gue nggak mau. Dia bilang lebihin, nanti jadi masalah lagi Nggak atau mau dia ada cari drama alasan. lagi ya. Balikin aja. Dia bilang 10 sorry. Nah, pas pagi-paginya, tiba-tiba ada yang si Dennis udah mulai ngoceh tuh. Tapi gue masih diem aja. Astrid, kakak bermasalahnya sama si MZ ini ya. Kenapa? Tadi malam gue dipinjemin duit 10 juta, mau balik jam 9 pagi, belum balik-balik. Jam berapa? Gue suruh nanya jam berapa. Jamnya adalah sebelum dia transfer gue. Jadi duit buat gue itu Dari dari pinjaman ke orang lain. orang lain yang bilangnya untuk urusan lain lagi. Oke. Tapi kan kalau kita Gali lihat lubang gayanya tutup aja. lubang. Nah, Iya. betul. Lihat Galbang, gayanya aja galbang. tadi wawancara pakai tas mahal banget loh. Uya masa sih percaya kalau dia melakukan dugaan penipuan? Himalayan waktu gue ke rumah sakitnya pakai Himalaya, kok dijual aja udah hampir 3M tuh. Ya kan? Asli nggak tapi? Iya. Iya, asli apa? Kalau asli kan tinggal dijual, tinggal Iya, dijual iya, iya. bisa bayar yang lain lah. Ya. Tapi buat Berarti sobat nggak asli ambiar, ya? ini kita mau kasih lihat juga ya, Bayarnya. ada satu tanggapan dari keluarga. Kemarin keluarganya juga sempat melakukan press conference gitu bersama-sama dengan keluarga Iya, yang lain. iya. Keluarga minta korban penipuan maklum karena MZ alami gangguan jiwa. Uya Kuya dan keluarga emosi. Ini soal harga diri. Itu kemarin keluarganya udah bikin press conference Uya Kuya bahwa Iya. dia memang mengalami katanya gangguan mental semenjak 2016 dan memang sedang dirawat di salah satu rumah sakit Iya. RSJ di Jawa Barat ya. Iya. Minta dimaklumi Gini. katanya. Kalau Uya Kuya gimana tanggapannya? Gue gini, kalau dia sedang sakit, kita doakan cepat sembuh agar dia bisa tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Iya. Gue doakan bener, gue mah ikhlas. Nah, tapi kenapa akhirnya gue mulai ngoceh? Dia sendiri yang mulai marah-marahin gue dibentak. Dia Kan umur namanya berapa sih, orang bocil ya kan? Namanya gangguan kejiwaan papi. Enggak mungkin. Ngebentak gimana? Ngebentak lewat WhatsApp? Gimana, duit gue gimana, akhirnya gue telepon gimana. Iya. Habis itu, lo jangan neken-neken gue dong, gue lagi sakit tau gak, akhirnya gue teriak juga. Gue gak peduli lo sakit, akhirnya gue bilang gitu. Karena kalau lo sakit lo gak nipu orang. Dia matiin plek, Iya. habis itu mulai ngancam lagi. Bilang habis itu pasal pengancaman hati-hati lo gini-gini. ITE ya dari situ gara-gara gue diancam akhirnya mulailah gue speak up. Oke. Tanpa pernah menyebut nama dia juga, gue masih menghargai dia. Oke, dari situ mulai Uya Kuya Nah, mulai speak up ya? Mulai speak up. Aha. Nah, keluarganya, gue gak ada urusan sama keluarganya. Iya. Tapi kalau gue jadi, misalnya amit-amit nih, jadi orang tua, anak gue melakukan hal tersebut, yang gue lakukan adalah gue minta maaf, sebut nama orangnya, Iya. dan maafin anak gue, tolong anak gue lagi sakit, bla bla bla. Iya. Tapi yang ada adalah gue di WhatsApp, Dennis di WhatsApp, Raffi juga di WhatsApp, Sama siapa? sama ibu, katanya ibunya, katanya. Tapi kan gue gak tahu. Ibunya MZ. Tapi kata-katanya ke gue nih sama ke Dennis adalah makasih atas kado acaranya buat yang sedang sakit. Coba artikan. Makasih itu artinya apa? Iya. Oh, untuk kado acaranya sedang sakit. Berarti untuk kado konten YouTube gue mungkin
yang berbicara soal penipuan ini. Ya, akhirnya balasnya apa? Kado acara, Iya. gue nggak balas. Tapi kemarin Karena gue nggak tahu itu dia apa juga. pihak keluarga kan juga bilang bahwa minta dimaklumi satu, kemudian juga membuka jalur komunikasi buat siapapun yang pernah merasa ada masalah dengan Iya, MZ. Kalau iya. Uya sendiri bakal akan ada jalur komunikasi khusus nggak sama keluarganya? Untuk kali ini karena dia udah ngancem gue, dia udah bentak gue, ini bukan masalah duit lagi buat gue. Jalur hukum harus soal harga Iya diri dong. ya Papi ya. Iya. Tapi udah masuk ke jalur hukum belum sih? Sudah melaporkan? Tunggu aja. Tunggu aja Gue belum boleh ngomong sama lawyer gue untuk sekarang. Gitu loh. Lagian ya orang tuh ada aja ya mau cari dapat duit banyak tuh mau ngapain juga ya melakukan hal-hal yang kayak begitu-begitu receh lah, tipu menipu. Tapi nanti kalau misalkan Iya. berkaitan dengan masalah hukum, kalau mereka mengalami gangguan jiwa kan nggak bisa. Enggak juga. Kalau gangguan jiwa benar. Gini, Nah itu maksudnya. apakah pas saat dia menipu dia mengalami gangguan? Tidak. Dia sangat detail. Korban-korbannya sekarang kan yang speak up ke gua, ke Denny segala macam banyak banget. Lewat DM, lewat apa? Lewat DM, datang, telepon, kasih buktinya semua dan modusnya kalau gua mobil. Yang lain tas, ada lagi alat kecantikan, alat klinik yang ratusan juta. Jadi macam-macam ya? Macam-macam. Iya. Dan dia berarti pinter memprofiling target-targetnya. Uya mobil, tawarin mobil. Tas, dokter ditawarin Iya. alat kedokteran gitu. Uya kan ini juga jadi sempat viral juga, trending di mana-mana gitu ya. Ada komunitas dari bipolar yang bilang bahwa jangan dengan mudah untuk mendiagnosa seseorang itu Yes, bipolar atau benar. tidak. Ini kita juga berharap buat Sobat Ambiar kalau lagi punya masalah tidak dengan mudah memutuskan, oh kayaknya aku bipolar Oh, deh, iya, benar, kalau hanya benar, ada benar. mood swing segala macam. Karena dibutuhkan ahli untuk mendiagnosa. Nah kalau Uya sendiri kalau ada misalnya dengan kasus seperti ini kemudian dia dikabarkan memiliki gangguan bipolar, tanggapannya Uya gimana? Gini, orang dengan bipolar dengan orang menipu adalah dua kotak yang berbeda. Iya, Nggak bisa disamain. betul. Iya kalau emang gini, karena gue gini, gue ngomong di sini ya, gue kenapa peduli dengan begini? Gue punya bisnis di Australia, itu adalah rumah buat orang pasien mental health. Iya. Yang bayar gue adalah government sana. Jadi isi rumah gue di Australia itu adalah orang yang punya mental health dengan perawat-perawat dan perawatannya segala macam. Jadi gue tahu soal-soal begini. Oke. Nah, intinya adalah apa sih bipolar? Gue tanya sama ahlinya. Bipolar itu kan orang yang mengalami gangguan, Ya. tapi dia mood swing, kadang-kadang bisa berubah tiba-tiba dalam sekejap marah, tiba-tiba bisa ketawa atau bisa happy gitu. Ya. Nah dia selama ini sama gue mana pernah marah-marah awalnya, manis banget dengan bujuk rayunya kan. Ya. Nah dia marah itu setelah gue mana duit gue, Iya. bisa tiba-tiba dia bentak gue. Selama ini baik-baik aja. Ya karena dia tertekan mungkin karena dia nggak bisa bayar. Nah, Ya, itu bukan makanya ciri itu. itu bukan ciri-ciri orang gangguan. bipolar. Yang Ciri gangguan. orang yang ditekan, orang terdesak, Ya. harus bayar, dia akan Betul. lebih galak Ya, dari Iya, kalau yang kan gangguan, banyak yang kayak gitu kalau yang sekarang. gangguan mah kayaknya kita ya kak. Tapi kayaknya nggak bisa juga. Kan tadi seperti Kak Mas Rian bilang bahwa harus ada diagnosa dari dokter. Oh iya, benar. Begitupun juga orang lain, menjudge orang lain pun juga harus ada diagnosa dari dokter. Nah ini udah jelas keluarganya sendiri yang mengatakan mengalami gangguan jiwa. Nah ini harus perlu ada bukti. Tapi terbukti tidak kalau Nah, itu itu. benar. harus ada Sekarang dirawat diagnosis di dari jiwa. expertnya. Iya. Iya, Dan dari kalaupun expertnya. terbukti, bukan berarti dia akan lepas dari jerat hukum. Iya, Ya. tapi memang keadaannya sekarang Iya. kalau dari kuasa hukum Iya. termasuk keluarga kabarnya sedang dirawat di salah satu RSC di Jawa Barat. Cepat ya. sembuh kita doakan harus. Amin amin, semoga cepat Iya. sembuh, kondisinya semakin pulih. Uya apa yang ingin disampaikan untuk Mbak MZ? Seperti gue bilang ini bukan masalah uang lagi tapi masalah harga diri. Iya kan? Lo udah rusak liburan keluarga gue. Lo udah ancam gue. Lo udah bentak gue. Iya. Intinya adalah gue udah bilang dari awal kalau ini lo bayar masalah selesai, gue nggak akan ekspos kemana-mana. Iya dong. Gue juga malu lagi. Iya. Tiba-tiba viral. Iya. Dulu waktu setahun yang lalu viral ribut sama Dennis. Iya kan? Orang ngecap settingan. Gue nggak peduli. Sampai DP juga ikut-ikutan terseret. Iya, karena Iya. membela Papi Uya. Iya, benar. Karena nggak suka ya kalau anak muda. Dipancing Aduh. sih. Itu langsung mulai ngomong. Lalu. Kok Dennis nggak diundang ke sini sih? Iya. Undang dong. Iya, Ya iya, kan iya. apa kata Trans TV? Oh iya 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 iya. Oke, iya. lanjut mau bilang apa lagi? Terus sampai sekarang ibaratnya ini gue tertipu oleh lo, Dennis di pihak gue. Ya. Orang bilang, wah settingan nih. Orang nggak peduli, gue nggak peduli. Tapi sekarang orang bisa lihat sendiri. Iya kan? Apakah settingan sampai begini-sebegininya gitu kan? Iya. Sampai mengorbankan. Kalau ini settingan, apakah iya gue bayar si MZ buat ngorbanin nama dia gitu kan? Iya. Betul. Logika aja berpikir ya kan? Nah, intinya adalah cepet sembuh, gue doakan, gue tulus nih. Kalau emang lo sakit cepet sembuh, biar lo bisa bertanggungjawabkan seluruh perbuatan lo di mata hukum. Kasihan korban-korban yang lain. Iya. Iya. Kasihan loh. Mereka Iya. banyak yang bilang kena mental. Dan mereka diancam sama gue. Ditakut-takutin. Iya.
dan mereka yang tadinya takut sekarang pada speak up. Iya, iya. Artinya konten gua di YouTube selama ini berguna buat orang banyak. Iya. Supaya orang tidak tertipu oleh dia lagi, Iya. orang yang selama ini tertipu speak up, Iya. dan orang tidak tertipu kasus penipuan tapi oleh orang lain juga. Jadi terbuka, modus-modusnya terbuka. Iya. Iya. Gitu loh. Yang Ya ternyata tipu menipu tuh bukan cuma barang-barang aja ya. Cinta pun juga suka tipu menipu. ya, semoga tidak ada yang menjadi Makanya korban jangan penipuan. pernah main hati. Betul ya, buat Sobat Ambiar nanti kita akan ngobrol lagi sama Uya Kuya termasuk bintang tamu berikutnya. Tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar.